Setan, di mana kamu? Halo teman-teman. Iya, Gede Pangrango emang gunung pasaran. Kalian juga udah sering ke sana. Tapi yang aku jarang temuin di YouTube adalah gimana cara aksesnya. Meskipun aku udah sering ke Bogor dan sekitarnya, tapi ternyata aku nggak pernah benar-benar 100% pakai Transum. Makanya kali ini aku mau nyobain sambil sekalian naik gunung. Ikutin terus perjalananku naik Gunung Gede Pangrango selama 3 hari, 2 malam, 2 puncak. Let's go! Seperti biasa, aku start dari Cengkareng ke stasiun Rawabuaya. Turun di stasiun Duri, naik kereta ke arah Manggarai, kemudian transit lagi menuju stasiun Bogor Kota. Di sini aku nyampe stasiun Bogor Kota jam 16.30 sore. Dari situ kita keluar dari stasiun ke arah alun-alun dan berhenti di halte Bapeda. Di sini kita naik bis kita dengan tarif Rp4.000 yang cukup top sekali. Pas naik pakai e-money. Kita berhenti di halte Sindang Sari 2 yang segera disambut sama 3 angkot biru arah Cianjur yang akan kita naikin. Aku tanya abangnya, "Mentok turun di mana, Bang?" Dan kita diturunin di rest area Gunung Emas dengan tarif 15.000. Setelah turun dari angkot, gak lama, bis ke arah Cipanas sudah datang ngejemput kita. Kita bayar Rp20.000 aja per penumpang dan turun di perempatan Cipanas. Kalau nggak ada bus, kalian juga bisa naik angkot warna kuning ya, dengan tarif kurang lebih 10.000. Turun di perempatan Cipanas, kita naik opang dengan tarif 40.000. Agak mahal sih, tapi kalian coba tawar aja. Perjalanan menuju base camp sekitar 16 menit naik motor. Di sini kita bisa langsung bayar simaksi ke pemilik base camp yang mungkin bakal diteruskan ke pengelola atau balai besar TNGGP. Kalau kalian beli tiket online juga masih bisa kok mampir di berbagai base camp di sini. Silahkan didiskusikan aja sama yang jaga ya. Pagi harinya, setelah sarapan dan lain-lain, kita mulai trek pendakian dari base camp di jam 6.40 pagi. Berangkat 6.40. Jalur dari base camp ke pos 1 Tanah Merah masih landai. Han. Jadi gimana udah mulai? Karena hari ini lagi libur panjang, jumlah pendaki yang naik begitu luar biasa banyak. Gak enak sih, karena selalu ada antrian di jalur. Dan yang lebih ngeselin lagi, di sepanjang jalur banyak banget orang rokok yang bikin udara sejuk khas pegunungan jadi gak ada. Ya meskipun aku juga kalau di gunung ngerokok sih, tapi ternyata ikut kesel juga. Hehe. Kita nyampe pos Bayangan Tanah Merah jam 7.22. Kita nyampe pos 1 Tanah Merah pukul 7.22. Habis ini tanjakan bakal lebih gila lagi. Yang ngingetin aku sama tanjakan di Ciremai via aku yang nggak ngotak itu. Jadi di sini tuh banyak banget ya gubuk-gubuk orang jualan. Kalian nggak usah khawatir deh kalau misal lapar di tengah jalan. Ada banyak jual makanan, air, buah, atau gorengan. Ya meskipun harganya yang pasti agak lebih mahal ya dibanding di bawah. Ini aku nggak tahu nyampe pos 2 jam berapa, karena tahu-tahu di pos 3 untuk hitung pukul 10.14. Dari sini kalian mesti siap-siap karena dari pos 3 sampai Surakencana jalurnya bakal lebih nggak ngotak lagi. Gimana? Udah nyampe pos berapa nih? Buntut lu dong, itu pos 3. Pos 3. Pos 3 jam 10. Dari setengah 7. Ya, gila nih. Berarti 3,5 jam. Macet rame. Gokil. Udah guys, langsung. Ngotak aja jalurnya. Di atas pos 4. Masuk blok. Yo. Gimana? Kita nyampe pos 4 Lawang Seketeng jam 11.31. Lawang Seketeng. Pas banget nyampe pos 4 ini ketika gerimis mulai turun.
Meskipun nggak terlalu deras sampai harus ngeluarin jas hujan sih. Waduh, gerimis. Wah, pas banget di sini. Ya. Kita istirahat sebentar, kemudian lanjut lagi sampai jam 12.51 ketika kita nyampe pos 5 Simpang Maleder. Dari sini, rasa capek ala-ala Ciremai via Apui udah berasa sih. Padahal ini tas aku bisa dibilang enteng karena cuma 10 kg dibanding waktu ke Ciremai yang sampai kurang lebih 20 kg. Tapi tenang, karena meskipun jalur masih naik terus, nggak lama lagi kalian akan nemuin belokan ke kiri yang tandanya jalur udah mulai ramah. Seperti yang kalian lihat, jalur yang sempit dipenuhi sama ratusan pendaki yang akan turun, maupun yang mau naik seperti kami. Masih ada. Itu Ya, masuk konten nggak? masuk. Bang mau lagi galau bang. Pukul 14.00, kita nyampe di alun-alun Surya Kencana. Wah, bagus banget. Berapa kali galau ke Gunung Gede? Baru kali ini kan kalau kan kemarin Pangerang. Asli capek anjir. Aku ngeremehin sih. Yang Ciremai. Ciremai soalnya kan hujan. Tapi kayaknya sama sih. Misalkan hujan nih sama udah. Selesai gitu. Iya, kalau lebih. Berarti kita sana ya, biar naiknya dekat. Ya. Kita langsung nyari tempat untuk mendirikan tenda dekat mata air. Kita makan tuna kaleng, enak banget. Produksi Surabaya. Sama nasi instan dari Digifood. Kindness. Kindness dong. Jadi nasi instan ini enak banget, kayak apa nih bungkusnya, terus dikasih air panas, tunggu 15 menit udah jadi. Ngapain ke gunung repot-repot masak nasi anjir. Kondisi di Surya Kencana gabut banget. Ini teman kita Indro kemana nih? Katanya latihan nih. Makanya semoga sih dia nggak jadi berangkat ya. Iya. Perjuangan di jalan di Putri terbayarkan sudah. Karena udah kecapean, ditambah suasana Surya Kencana yang berkabut dan dingin, aku akhirnya ketiduran bahkan sebelum maghrib dan bangun keesokan harinya. Oke, aku duluan sana ya. Jadi ya. Yuk, tadi turunnya ya. Yuk. Nah. Aku bangun jam 6 pagi. Setelah sarapan dan minum minuman hangat, tadi sempat berdiskusi sama Sandri dan memutusin untuk lanjut lintas ke Gunung Pangrango. Dan Sandri sendiri bakal turun lewat Putri setelah summit. Jalur menuju puncak enak ya, dan gak terlalu lama juga. Dalam keadaan bawa carrier, aku sampai puncak pukul 10.58. Bener-bener ramai dan nggak sempet foto di Tugu, jadi ya foto di tempat random aja sambil lanjutin ke jalur lintas menuju kandang badak. Oh, bagus gila. Yo, Surya Kencana. Pesan dari itu tuh. Cuma nggak tahu, kayaknya udah balik sih. Kita lanjut ke Pangrango. View Pangrango bagus ya. Ciremai kayaknya nggak kelihatan deh. Ciremai. Harusnya kelihatan nggak sih? Nah, ini jalur ke Pangrango. Ini kita turun situ, ngecamp di kandang badak, ngelewatin tanjakan Setang. Ya, semoga baik-baik aja.
Dari Puncak Gede, jalurnya terus menurun, tapi nggak terlalu bergejolak. Kalau kalian summit dari Cibodas, mungkin cukup enak kecuali di Tanjakan Setan. Di sini kalian bisa ngelihat kawah Gunung Gede dengan sangat jelas. Bagus sih. Nggak seperti perkiraanku, ternyata jalur lintas ini panjang juga ya. Sekitar 1,2 km kalau dari Puncak Gede ke Tanjakan Setan. Dan 600 meter lagi dari Tanjakan Setan ke Kandang Badak. Baru nyampe Tanjakan Setan pukul 12:12. Padahal jalurnya enak turun terus. Mungkin karena kelamaan foto-foto juga kali ya. Jam 11 dari Puncak Gede, jam 12:15 sampai Tanjakan Setan. Jangan. Siapa yang duluan nih? Bismillah. Sedikit info nih mengenai Tanjakan Setan. Tingginya sekitar 25 sampai 30 meter dengan kemiringan hampir 90 derajat. Turun dibantu dengan tali. Kalian mesti ekstra hati-hati ya. Kalau kalian pernah ke puncak sejatinya Sumbing, ini masih agak mendingan sih. Mantap banget. Tanjakan Setan. Lanjut. Sendiri sekali menuju Kandang Badak. Setan, di mana kamu? Temani aku di sini sendiri. Sendiri sekali. Tidak ada yang menemani. Hai setan, temani aku. Oh, ada tuh. Tuh, putih-putih. Bohong. Masih lama ternyata ke Kandang Badak. Aku pikir deket. Ternyata jauh anjir dari Puncak Gede. Wah, aku mengencingi rumah setan. Setengah jalan lagi. Jam 1. Sekitar pukul 13.24, aku nyampe di persimpangan Gede Pangrango. Yang berarti camp area Kandang Badak udah di depan mata. Di sini ternyata nggak terlalu ramai kalau dibanding Puncak Gede. Fasilitas lumayan lengkap, ada toilet, sumber air melimpah, dan ada warung yang katanya cuma buka di weekend aja. Setelah bikin tenda dan makan siang, di sini aku nyantai aja sambil ngumpulin tenaga lagi buat lanjut summit Puncak Pangrango besok. Oh ya, jangan lupa makanan dan sampah digantung di pohon ya, soalnya di sini ada babi ganas. Kita akan menyentri setan. Di mana setannya? Setannya di mana? Setannya nggak kelihatan sama sekali. Mana pocongnya? Mana Mbak Kuntilanak? Kok nggak ada? Ya tolol. Nggak ada guys. Nggak ada kunti, nggak ada pocong. Goblok emang. Coba nyamperin. Tapi nggak ada kunti. Tuh gerak-gerak sendiri tuh. Gerak-gerak sendiri. Takut. 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 Wah, tidak ada kunti yang bergantungan. Wah, takut sekali. Di HP kan ada sama sekali. Tapi udah aku sentri loh. Pukul 4 subuh,
Aku bangun dan bersiap untuk summit. Jam 4 pagi. Jam 4:11. Bangun jam 4 tadi. Persiapan summit Gunung Pangrango. Jam 4:57. Kita summit Puncak Pangrango. Sejauh yang aku lihat, belum ada yang berangkat sih. Jadi aku berada di jalur sendirian aja. Let's go. Jalannya gelap sekali. Sendirian. Di kamera nggak kelihatan. Kayak pohon tumbang. Takut nyasar doang sih. Cuman di map masih bener. Itu masih ada kayak penanda-penanda plastik yang ditaruh di ranting gitu. Kemarin gede. Oh, ini udah sampai. Jadi jalannya benar. Kemarin gede, rame banget. Orang nggak ada orang anjing. Tadi ya belum ada yang berangkat sih, setahu ya. Belum ada berangkat summit. Jadinya summit sendirian deh. Anjing. Takut. Sendiri. Gila banget. Hai. Berangkat pukul 4.56. Jalur summit Pangrango awalnya enak-enak aja. Trek tanah yang agak basah, beberapa masih berupa lumpur dan banyak pohon tumbang. Udara sejuk banget, cuaca cerah, suhu nggak terlalu dingin. Waktu yang pas banget buat summit. Jalur air. Setelah sejam berada di jalur, trek mulai berasa sulit karena banyaknya tanjakan yang mengharuskan kamu mencium lutut. Aku jadi mikir-mikir kalau mau ngecamp di Lembah Mandalawangi, padahal pengen banget. Tapi nggak apa-apa, aku udah di sini dan aku cukup berjalan dan berjalan, melewati berbagai pose pohon tumbang dan tanjakan sempit berlumpur yang disuguhkan oleh Pangrango. Jam 6.55, ketinggian 2.900. Kurang 1.8 lagi nyampe nih. Mungkin view Gunung D. Mantap treknya. Awal-awal treknya sih kayak Sumbing Batusari ya, enak. Cuman di 2.800 ke atas tuh udah jangan deh. Yang kepikiran bawa carrier silahkan, tapi kalau aku nggak mau, parah. Padahal pengen banget ngecamp di Mandalawangi. Ya lanjut. Ini udah landai sih, treknya harusnya udah nyampe ya. Nyampe ya nggak tahu. Cuman di sini ada tulisannya. Dilarang melintas jalur buntu. Hati-hati ya. Pokoknya kalau kalian nemu belokan ke kanan, landai. Setelah tulisan dilarang melintas, nah itu udah deket puncak. Kayaknya di depan situ deh. The moment of truth. Udah kita sampai di puncak. Kita lihat. Jujur, aku di sini memang membawa ambisi, melampiaskan keinginanku untuk mengambil gambar diri sendiri di sebelah tubuh puncak Pangrango. Agak egois memang, karena 6 tahun lalu atau pada tahun 2019, kebodohan yang aku buat sendiri mengakibatkan aku nggak punya dokumentasi apapun yang menjadi bukti kalau aku pernah ke puncak Pangrango selain satu foto ini. Gila. Nah,
Itu puncaknya. Itu puncak. Yeay, puncak. Akhirnya, alhamdulillah. Berangkat jam 4.55 sampai di situ 7.23. Puncak Pangrango 3019 mdpl. Di sini nggak ada orang. Mantap. Puncak Pangrango. Akhirnya 6 tahun. Setelah 6 tahun akhirnya. Gila. Luar biasa. Setelah 6 tahun akhirnya nyampe sini lagi. Itu 2019 nyampe di sini. Cuman sayang HP ku hilang, jadi nggak ada dokumentasi. Semoga kali ini nggak hilang lagi ya. Pas turun waktu itu hilangnya. Oke, tadi kita ke Mandalawangi, ke arah itu. Mandalawangi itu. Berpuas diri untuk ngambil foto, aku lanjutin ke lembah Mandalawangi yang gak jauh dari puncak. Jaraknya sih nggak begitu jauh ya. Hamparan luas yang mirip surya kencana di ketinggian 3000 mdpl. Sampai di lembah Mandalawangi. Luar biasa. Di sini sebenarnya kalian bisa loh mendirikan tenda dan kalian juga bisa nemuin sumber air. Meskipun airnya nggak selalu jernih, terutama di musim kemarau. Saranku sih kalian bawa filter air kalau mau ngecamp di sini ya. Buat aku, perjalanan ini bukan sekedar lintasan dari base camp ke puncak, melainkan ruang perenungan yang menempuh lebih dari sekedar kilometer. Dari riuhnya stasiun hingga sunyinya jalur summit di pagi buta. Setiap langkah mengajarkan bahwa pendakian selalu menyimpan cara unik untuk mempertemukan kita dengan diri sendiri. Ada tawa di tengah keramaian, ada letih yang dihibur kabut surya kencana, dan ada ambisi yang diam-diam dibawa naik menuju Pangrango. Ambisi yang lahir dari masa lalu untuk menebus jejak yang sempat hilang. Berdiri di puncak dengan kamera di tangan, aku menyadari foto itu bukan sekedar dokumentasi, melainkan saksi bisu perjuangan dan tekad yang akhirnya terwujud. Momen ketika tombol shutter menekan seolah meneguhkan bahwa setiap tetes keringat dan langkah terberat terbayar lunas oleh satu bidikan yang abadi.